Anda pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya. Kalau hadis ini sahih dan dia dalam Sahih Muslim, semakin menguatkan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia dan tidak mungkin kita bisa bayangkan. Paham? Karena kalau kita bayangkan versi manusia, maka itu cacat. Ya. Tatkala Allah mengatakan, kata para ulama, kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela, kanan-kanan tangan yang kiri ya. Ini kalau hadis itu sahih. Yang jelas ini semakin menguatkan bahwasanya tidak bisa kita bayangkan bagaimana tangannya Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, ya bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh membagaimanakan tangan kanan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita simak bersama pemaparan Ustadz Firanda mengenai sebuah hadis yang secara tekstual menyebut bahwa kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Namun penjelasan yang disampaikan tidak merepresentasikan pendekatan dan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah secara autentik. Apabila hadis yang dibacakan Ustadz Firanda dianalisis berdasarkan redaksi aslinya dalam bahasa Arab, maka dalam teks tersebut terdapat dua sifat yang disandarkan kepada Allah, yakni lafadz yad dan yamin. Terkait dengan penyandaran lafadz yad kepada Allah, pendekatan para ulama salaf telah dijelaskan secara gamblang oleh Imam Al-Baihaqi dan dinukil pula oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam karya monumentalnya Kitab Fathul Bari. Berikut Kitab Fathul Bari Juz 3 karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Redaksinya ada di halaman 37. Qala al-Baihaqi wa aslamuhal imanu bila kaifin wa sukutu 'anil muradi. Al-Baihaqi berkata, yang paling selamat adalah beriman tanpa menanyakan bagaimana dan diam terhadap maksudnya. Illa an yarida dzalika 'anis shadiqi fayusaru ilaihi. Kecuali jika ada penjelasan yang sahih dari orang yang jujur, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali kepadanya. Wa minad dalili 'ala dzalika ittifaquhum 'ala anna at-ta'wil al-mu'ayyana ghairu wajibin. Dan di antara dalil atas hal itu adalah kesepakatan mereka bahwa takwil tertentu tidaklah wajib. Fahina idin at-tafwidu aslamu. Maka pada saat itulah tafwid adalah yang lebih selamat. Berdasarkan penjelasan Imam Al-Baihaqi, dapat dipahami bahwa madhab salaf ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi lafadz yad yang disandarkan kepada Allah adalah dengan menempuh pendekatan tafwid makna, yakni menyerahkan makna hakiki dari sifat tersebut hanya kepada Allah semata. Para ulama salaf menyatakan bahwa yad merupakan salah satu sifat Allah, namun mereka tidak menjelaskan maksud dari lafadz tersebut. Sikap ini disertai dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluk, termasuk disucikan dari anggota tubuh. Adapun mengenai lafadz yamin yang disandarkan kepada Allah, secara tekstual memang sering diterjemahkan sebagai tangan kanan. Namun demikian, pemaknaan tersebut tidak dapat dipahami secara harfiah dan lahiriah, karena tidak sesuai dengan kemahasucian Allah dari sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diliputi arah, baik 6 arah fisik maupun arah metaforis, sehingga tidak patut bagi lafadz yamin untuk dimaknai sebagaimana sifat fisik makhluk. Sikap ini sejalan dengan pernyataan Imam At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, di mana beliau menegaskan bahwa Allah tidak diliputi 6 arah, tidak ada arah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang dari zatnya, sehingga tidak boleh meyakini zat Allah memiliki sisi kanan atau sisi kiri. Berikut kitab matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Redaksinya ada di halaman 15. La tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'ati. Arah-arah yang 6 tidak meliputinya sebagaimana makhluk-makhluk yang baru. Dengan demikian, lafadz yamin tidak dapat diyakini berdasarkan makna tekstualnya secara lahiriah, yakni sebagai tangan kanan dalam pengertian fisik. Sebaliknya, lafadz tersebut dipahami sebagai ungkapan yang mengandung makna tertentu yang layak bagi keagungan dan kesucian Allah tanpa menyerupai sifat-sifat makhluk.
Penafsiran semacam ini sejalan dengan penjelasan Imam Al-Baihaqi dalam karyanya Al-Asma wa Sifat. Berikut kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Redaksinya ada di halaman 313. Wa amma qauluhu kilta yadayhi yaminun. Adapun sabdanya kedua yadnya adalah kanan. Fa innahu arada bidzalika tamama wal kamala. Maka yang dimaksud dengan itu adalah kesempurnaan dan keagungan. Wa kanatil arabu tuhibbut tayammuna wa takrahu tayasura. Orang Arab mencintai sisi kanan dan membenci sisi kiri. Lima fit tayasuri minan nuqsani wa fit tayammuni minat tamami. Karena sisi kiri dianggap sebagai lambang kekurangan, sedangkan sisi kanan melambangkan kesempurnaan. Wa qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, "Laisa fi ma yudafu ila Allah azza wa jalla min sifatil yadaini shimalun." Tidak terdapat dalam sifat dua yad yang disandarkan kepada Allah azza wa jalla sesuatu yang disebut sisi kiri. Lianna shimala mahalun naqsi wa dha'fi. Karena kiri merupakan tempat kekurangan dan kelemahan. Wa qad ruwiya kilta yadayhi yaminun. Telah diriwayatkan bahwa kedua yadnya adalah kanan. Wa laisa ma'nal yadi 'indana al-jarihatu. Dan bukanlah makna yad menurut kami adalah anggota tubuh. Innama hiya sifatun ja'a biha tauqifu. Melainkan ia adalah sifat yang ditetapkan berdasarkan dalil. Fanahnu nutlikuha ala ma ja'at. Maka kami menetapkannya sebagaimana datangnya. Wala nukayyifuha. Tanpa menetapkan gambarannya. Wa nantahi ila haitsun taha binal kitabu wal akhbarul mathuratus sahihatu. Dan kami berhenti sampai pada batas yang ditentukan oleh Alkitab dan hadis-hadis yang sahih. Wa huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan yang demikian adalah madhab ahlus sunnah wa jamaah. Kesalahan yang dilakukan Ustadz Firanda terletak pada anggapan bahwa para ulama salaf yang menetapkan sifat tanpa melakukan takwil telah meyakini makna tekstual dari lafaz tersebut. Padahal pemahaman yang benar terhadap metode para ulama salaf menunjukkan bahwa mereka tidak menetapkan makna secara tekstual, melainkan dengan menyerahkan maksudnya kepada Allah Ta'ala, seraya tetap menetapkan lafaz sebagaimana adanya, disertai mentafid maknanya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.